Saudara-saudari, selamat pagi. Kita mulai dari kitab yang baru, 2 Samuel. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Hari ini kita membagikan pasal yang pertama. Ada diterangkan 2 Samuel dan 2 raja-raja boleh dirangkumkan menjadi kitab Raja-Raja 3 dan 4, yaitu di dalam menerangkan tentang keadaan di pembuangan. Setelah kerajaan mereka runtuh, ini menjadikan peringatan bagi mereka. Ini menjadikan satu pengajaran bagaimana satu negara bisa diruntuhkan, dan bagaimana dengan seorang raja dan perubahan dalam kerajaannya. Sekarang kerajaan diruntuhkan. Setelah kerajaan diruntuhkan, mereka harus bagaimana? Tuhan memanggil mereka untuk kembali. Bagaimana mereka kembali dari pembuangan, dan bagaimana satu kerajaan diteruskan. Ini satu raja-raja di Raja-Raja 1, 2, 3, dan 4 ada diterangkan. Dia bersama dengan 2 Samuel, yaitu di sini diawali dengan tentang kematian setelah Saul mati. Kita melihat 1 Samuel pasal 31 sampai pasal 2 Samuel pasal 1, ada satu yang tidak begitu jelas. Di sini ada cerita yang diulangkan. 2 pasal ini ada yang tidak kebersamaan. Ini adalah masalah dari kita. Mengapa harus diulangi lagi? Dan siapakah yang benar? Di 1 Samuel menerangkan tentang kematian Saul yang benar, atau di 2 Samuel pertama ini menerangkan tentang kematian Saul yang benar? Yang saya beritahu kepada kalian itu di 1 Samuel yang terakhir, pasal 31, yang menerangkan yang benar tentang kematian Saul. Di 2 Samuel 1 ini menerangkan tentang kematian Saul dengan satu berita, itu juga ada kebenarannya juga. Tapi ini adalah nyata bahwa Saul memang telah mati. Di 1 Samuel menerangkan bahwa Saul bunuh diri. Dia menjatuhkan diri di atas pedangnya. Dia memang benar, dia menyuruh pembawa senjatanya untuk membunuh dia. Tetapi pembawa senjatanya itu tidak mau. Dan akhirnya Saul menjatuhkan diri pada pedangnya. Kemudian orang yang membawa pedangnya itu juga menjatuhkan diri, juga bunuh diri. Ini adalah akhir hayat dari Saul. Itu memang benar dan nyata.
Jadi kalau mau melihat tentang kematian soal Saul, saya lebih banyak melihat di pasal 31, 1 Samuel 31 yang dituliskan di situ. 2 Samuel menerangkan tentang orang yang membawa berita itu membunuh Saul itu punya arti tersendiri, terutama bagi orang Amalek. Dua Samuel ini fokusnya tentang di orang Amalek. Dan juga terhadap kematiannya Saul Daud di sejarah, bagaimana melihatnya, bagaimana melihat sikap Daud terhadap Saul. Ini satu peperangan dalam kerajaan. Dilihat dari orang itu bukan musuh tetapi teman. Kita melihat temannya Daud itu siapa? Daud, orang-orang apa yang menjadi temannya Daud? Bagi orang di pembuangan, mereka membawa satu berita bagi orang Israel di masa pembuangan. Kita melihat 2 Samuel ayat pertama, pasal pertama. Saya memberikan tema pahlawan jahat. Yang bagaimana Daud melihat, dia bersedih, sangat sedih dengan ini temanya itu dengan tema permainanmu hai Israel mati, betapa gugur para pahlawan. Di sini ada 3 kali diterangkan di 2 Samuel pasal 1. Jadi saya memberikan tema di pasal ini betapa gugur para pahlawan. Di ini gugur itu yaitu di teks arti di aslinya itu mati, terbunuh. Kita melihat ayat pertama, setelah orang Amalek memberikan berita kepada Daud. Di sini ada 4 tokoh, Saul, Daud, Amalek, dan anaknya Saul. Di sini ada 4 orang. Ada 4 dari 4 sudut, atau di sini ada, kalau di Cina ada 3 tokoh, di sini ada 4 tokoh. Daud, Saul, Filistin, Amalek. Saul mengejar Daud. Orang Filistin menyerang Saul. Daud menyerang orang Amalek. Amalek adalah musuh Saul dan orang Israel. Tuhan menyuruh Saul untuk membunuh orang Amalek. Orang Amalek dari dulunya, sejak mereka keluar
dari Mesir, mereka adalah musuh orang Israel. Boleh dikatakan mereka adalah kuasa dari setan. Kita melihat dari berbagai posisi ini. Sekali saya terangkan, Saul mengejar Daud, ingin membunuh Daud. Tetapi Tuhan mengurapi Daud untuk menjadi raja. Jadi Saul selalu mengejar Daud. Di dalam perjalanan pengejarannya itu, Daud melarikan diri ke Filistin. Orang Filistin menjadi tempat perlindungannya. Di dalam perlindungannya di Filistin, dia bangkit menyerang orang Amalek. Orang Amalek juga musuhnya Saul. Ini satu hubungan yang sangat rumit daripada 3 tokoh. Dan sekarang begini, Saul mati. Bagaimana dengan Daud? Ini adalah titik utama. Kita masuk dalam ayat. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag. Ayat ini sangat penting. Bagi setelah kematian Saul, setelah Saul mati, bagaimana peran dari Daud? Pertama, dia tidak mendapatkan bukti. Sekarang Saul mati, apa yang harus Daud kerjakan? Apakah ia harus terus bersama dengan orang Israel berperang melawan orang Filistin? Banyak sekali berita yang palsu. Mereka akan berkata, Daud akan membantu orang Filistin membunuh Saul. Jadi, bagi Bani Benyamin atau bagi sebelah utara Yahuda, Daud menjadi seperti menjadi musuh mereka, seperti membunuh orang, membantu orang Filistin, membantu orang Israel, karena dia mengandalkan orang Filistin. Tapi bagaimana dengan Daud? Apakah terus mendorong semangat untuk mengangkat Daud menjadi raja? Apakah terus untuk memberikan semangat terus? Bagaimana yang harus dikerjakan juga termasuk bagi kita dalam keadaan demikian, apa yang harus kita ambil? Setelah Saul mati, ini menjadi satu yang harus mereka rundingkan. Bagaimana satu dinasti setelah diruntuhkan terus untuk dipertahankan. Saul mati. Ketika Saul mati, setelah Saul mati, yaitu keadaan saat Saul mati. Pada saat itu Daud kembali setelah memukul kalah orang Amalek. Pada saat Saul mati, Daud memukul kalah orang Amalek. Dia bukan memerangi orang Israel. Dia tidak membantu orang Filistin untuk menyerang orang Israel, sehingga matinya raja dari Israel.
Tapi Daud di sini dia membunuh orang Amalek. Setelah memukul kalah orang Amalek, ia tinggal di Ciklag 2 hari. Saul mati. Daud memukul kalah orang Amalek, kemudian tinggal di Siklag 2 hari. Ia mengejar orang Amalek karena orang Amalek merampas mereka. Kembali di hari yang ketiga, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepalanya. Ketika ia sampai di Daud, sujud ia ke tanah dan menyembah. Daud bertanya kepadanya, "Dari mana engkau datang?" Jawabnya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanya pula Daud kepadanya, "Apa yang terjadi?" Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran, bukan saja banyak rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga telah mati." Daud tidak tahu tentang keadaan di Saul. Dia mengejar orang Amalek, kemudian dia kembali. Dia lega karena mereka dirampas oleh orang Amalek, jadi dia baru saja berhenti untuk istirahat. Kemudian pada hari yang ketiga, ada seorang tentara dari pihak Saul datang. Dia memberikan kabar yang buruk. Kabar ini yaitu menerangkan Saul dan anaknya juga Yonatan telah mati. Dan dia lolos dari tentara Israel. Orang Filistin telah menang dari Saul dan Saul telah mati. Banyak sekali tentara yang mati. Daud sangat perhatian terhadap Saul dan Yonatan. Maka di ayat kelima dia bertanya, lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau tahu bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar itu kepadanya ia berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul berjalan dengan tombaknya, sedang kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Jadi Saul dalam pengejaran dan kena tombak. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, yaitu Saul yang memanggil aku. Ditanyakan, "Siapakah aku?" Aku jawab, "Aku orang Amalek." Orang muda itu sendiri dengan otomatis memberitahu bahwa dia orang Amalek. Mengapa dia harus memberitahu kepada Saul bahwa dia orang Amalek? Karena dia mengira bahwa Saul mengejar Daud, mau mengejar membunuh Daud. Jadi mengira kalau Daud adalah memusuhi Saul. Maka dia didatang di hadapan Daud untuk mendapat bahwa dia membunuh Saul di ayat ke-9. Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kejanglah telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Sekarang aku masih hidup, aku sangat sengsara." Dia tidak sanggup untuk terus hidup, maka aku membunuhnya. Maka dia mengambil jejemangnya di kepalanya dan gelang yang ada di lengannya, lalu dibawa kepada Daud. Dia tahu pada Daud bahwa aku membunuh musuhmu. Aku orang Amalek, aku tentu akan membunuh Saul. Dia melihat di sini
kata-katanya dikatakan jejemangnya dan gelangnya Daud melihat. Pada saat itu, kalau kamu ada di tempat itu, di arena itu, dan saat itu juga Daud dan pengikutnya juga berada di situ. Mereka tidak tahu kalau Saul telah mati. Dia mendengar orang muda ini, tentara Israel termasuk juga Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati. Kemudian orang muda ini membunuhnya. Bagaimana reaksimu? Saya yakin mungkin jawaban darimu ya cocok, bagus. Wah, mungkin kamu akan tepuk tangan, Saul telah mati. Daud, orang yang memusuhi ingin membunuhmu telah mati, dan engkau bisa bangkit menjadi raja. Ada orang yang mempunyai tanggapan yang demikian. Mungkin juga di kemahnya Daud punya tanggapan yang demikian, yang terus mendorong semangat Daud untuk membunuh Saul. Jadi tidak usah kita yang membunuh, dia dibunuh oleh orang muda ini. Tapi bagaimana reaksi dari Daud? Daud mengoyak pakaiannya. Orang-orang yang mengikutinya juga berbuat demikian. Mereka merata menangis puasa sampai matahari terbenam. Karena Saul dan karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Dia melihat Daud, mendengar akan Saul dan anaknya dibunuh, dan juga karena umat Israel telah gugur oleh pedang. Sangat bersedih. Kemudian di sini Daud bertanya lagi kepada orang muda, dari mana asalnya. Di depan dia menerangkan bahwa dia adalah orang Amalek. Di sini ditanyakan Daud sangat bersedih. Mengapa Daud tidak gembira malah bersedih? Dia kaget. Maka di sini Daud juga bertanya kepada orang muda itu, siapakah dia, dari asalnya, dari mana? Di sini dia tidak berani mengatakan lagi kalau dia orang Amalek. Di sini dia menjawab, aku ini anak perantau orang Amalek. Ya, memang kami orang Amalek. Aku orang Amalek, salah satu dari perantau, anak perantau. Aku adalah seorang pendatang di orang Amalek. Saya adalah perantau yang tinggal di Amalek. Yaitu aku adalah orang Amalek, anak perantau. Dia mau membelok kembali kata-katanya karena melihat Daud tidak bergembira. Dia berpikir sebelumnya dia memberikan berita palsu, Daud akan bergembira. Tetapi dia bersedih. Maka dia harus membelokkan kata-katanya. Tapi Daud tidak memberikan kesempatan dia untuk membelokkan diri. Karena berkatalah Daud, bagaimanakah tidakkah engkau untuk memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Bagi Daud, dia tidak tahu kalau Saul sendiri untuk bunuh diri. Ini cuma selang beberapa hari berita itu datang.
Yaitu yang pertama kali orang yang membawa berita tentang kematian Saul adalah orang Amalek ini. Maka dia merasa benar kalau orang itu membunuh Saul. Maka Daud bertanya, bagaimana engkau tidak segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang anak buahnya dan berkata, kemari peranglah dia. Orang itu pun memarahi hingga mati. Daud memerangi orang yang membawa kabar orang Amalek ini. Di sini saya sangat terharu. Aku melihat hatinya Daud. Saul mengejar untuk membunuhnya, tetapi tidak karena kematian Saul dia bergembira. Dikarenakan matinya orang yang diurapi Tuhan, ia bersedih hati. Karena gugurnya orang Israel, dia bersedih hati. Dengan demikian orang yang memberi kabar buruk ini dibunuhnya. Dia membalas tentang kepada orang yang diurapi Tuhan. Bagi orang Israel di pembuangan, dinasti bagaimana terus berlalu. Bukan dari berbagai sudut atau dari berbagai segi dari negara-negara untuk mengadakan berhubungan, bersekutu dengan mereka. Tidak bersekutu dengan Israel untuk menghindar dari Saul. Saul sendiri mati di tangan orang Amalek dengan bunuh diri. Di 1 Samuel sebelum dikatakan Saul sendiri mencari pemanggil arwah. Dia ketakutan. Dia keluar dalam kegelapan dan makan perjamuan yang terakhir. Kemudian dengan secara martir dia mati, atau secara kepahlawannya dia mati. Daud, dia tidak di arena itu. Dia membunuh orang Amalek. Dia tidak ikut serta dalam peperangan orang Filistin dengan Saul. Demikian orang muda yang membawa kabar ini, Daud membunuhnya. Karena juga Daud tidak tahu kalau orang muda ini memberitahu bahwa ia membunuh Saul, tapi Daud juga tidak tahu kalau Saul telah mati. Ini adalah satu tuntunan dari Tuhan. Dia tidak membunuh Saul untuk menjadi raja. Jadi, bagi orang Israel yang di pembuangan, kerajaan mereka diruntuh dan kemudian mereka di pembuangan, yaitu bagi mereka bukan dengan mereka bersekutu, tetapi mereka harus berhubungan dengan Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan akan sendiri menjaganya. Jadi bukan musuhnya Saul itu adalah temanmu, orang yang mengejarmu. Musuhnya adalah temanmu, bukanlah demikian. Pahamkah kamu apa yang ku maksud? Orang Amalek bukan temanmu. Bahkan orang Filistin juga bukan temanmu. Tetapi Tuhanlah adalah temanku, sahabatku. Semuanya ada di tangan Tuhan. Tuhan mengurapi Saul menjadi raja. Sekarang Tuhan tidak memakai Saul, dan Saul mengejarmu. Apa yang harus kamu lakukan?
yaitu terus menghormati orang yang diurapi Tuhan, dan hatimu terus kembali pada negaramu. Hatimu terus ada pada Tuhan. Ini adalah Daud. Ini adalah juga kabar yang diberikan kepada orang Israel yang di pembuangan. Dan juga ini adalah menjadi pengajaran bagi kita. Sekarang kita juga menghadapi persaingan. Amerika, Cina saling bersaing. Kalau kamu melihat YouTube, banyak sekali berita-berita tentang masalah ini. Saya menyarankan bagi kalian untuk jangan melihat. Banyak sekali kabar palsu Amalek di situ. Yaitu banyak sekali satu seperti promosi. Banyak sekali yang di kabar-kabar di situ untuk menjadi promosi dan bisa membuat orang hatinya tertarik dan bisa membinasakan orang. Jadi di segala sesuatu yang di internet harus bisa untuk memilih. Karena saya juga adalah dulunya saya juga seorang wartawan. Jadi mana kabar yang baik, benar atau tidak, itu harus bisa untuk memisahkannya. Saya melihat kabar ini, berita ini, saya tahu bahwa itu adalah palsu. Tapi kalau kamu tidak bisa memisahkannya, kamu akan tertarik dan terus-menerus untuk melihatnya. Kemudian makin melihat, makin banyak menyia-nyiakan waktu di saat itu. Dan kemudian engkau akan ditekan, dibelenggu di situ. Jadi setiap pihak melakukan apa yang dia perlukan di pihaknya sendiri dan mereka saling bersaing. Kita melihat juga di Hong Kong menghadapi masalah yang sama. Hong Kong juga tidak tenang, juga goyah. Banyak orang yang berimigrasi. Dan di sini apakah mereka berimigrasi di luar negeri? Apakah kamu merasa kalau orang negara asing itu bisa menyukai orang Hong Kong? Belum tentu. Maka kita janganlah bersekutu dengan orang Filistin, kita jangan bersekutu dengan orang Amalek. Tetapi hati kita bersekutu dengan Tuhan. Berjalan pada tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Menjalani segala perintah-perintahnya dan pilihannya. Kita setia dalam visi dan misi dari Tuhan. Kita terus berjalan walaupun dalam gelap. Seperti Daud yang melewati banyak sekali masa dalam kegelapan, tetapi makin berjalan makin kuat. Daud berjalan makin kuat. Dari satu orang, perlahan-perlahan Abiatar mengikutinya, membawa efod mengikutinya. Perlahan dia sampai 400 orang, sampai di Adulam, di gua Adulam. Begitu banyak orang yang mengikutinya dan perlahan ada 600-an orang mengikutinya. Perlahan-perlahan dia menjadi raja. Tidak usah sendiri untuk mengalahkan Saul. Tidak usah sendiri turun tangan terhadap orang Amalek. Dia tidak usah minta bantuan dari orang Filistin. Hati kita harus bagaimana hari ini dalam keadaan yang demikian.
Kita harus erat pada Tuhan, berjalan pada kehendak Tuhan. Saya tidak cukup waktu untuk meneruskan di ayat 17 sampai terakhir. Ini adalah nyanyian ratapan dari Saul karena Saul dan Yonatan anaknya. Di sini dikatakan 27 betapa gugurnya para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Di sini Daud terus berkata Saul adalah pahlawan. Saul pahlawan punya kekuatan. Betapa gugurnya para pahlawan. Mengapa pahlawan, mengapa kamu bisa gugur? Mengapa kamu gugur? Yonatan, mengapa kamu mati dibunuh? Bertanya pada Tuhan. Bertanya Tuhan. Dan juga Daud menyatakan akan ratapan hatinya. Dia meneguhkan bahwa Saul adalah pahlawan. Dia mengasihi Saul. Dia tidak membiarkan Saul. Di sini satu bagi pengajaran bagi kita, bagi orang yang mengejar kita, kita tidak perlu untuk menolak dia. Tuhan sendiri akan turun tangan terhadapnya. Kita harus menerima kelemahan orang lain. Dia masih terus untuk meneguhkan Saul. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Saya cukup sampai di sini. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri menyembah Tuhan kita. 主让我们依靠，让我们信靠，我们的一生都在主的手里，好吧？这时候我们每一个人，我们把手放在心上，我们来祷告。我们说，主啊， Hidup kita ada pada Tuhan. 主，我要跟随你。 Mari kita katakan, Bapa, kami percaya akan Engkau, 我们开口来跟主说， karena aku di dalam-Mu. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. 荣耀和尊贵，感谢都归于你，从永远到永远，高坐宝座上。荣耀和尊贵，感谢都归于你，喜在记在永在君王。荣耀和尊贵，荣
Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Melihat di 2 Samuel ini pasal pertama, kami bersyukur dan berterima kasih kami Engkau yang berkuasa atas kami dan hati kami. Tuhan, kami meninggikan Engkau karena Daud bersekutu denganmu, berkait denganmu, walaupun dia menghadapi berbagai macam peperangan, pertempuran, menghadapi pengejaran dari Saul. Dalam hidupnya dia menghadapi banyak sekali penderitaan, tetapi hatinya masih dia takut akan Engkau dan berkait denganmu, sehingga Daud di sini mendirikan kerajaannya di Israel dan membawa hidup yang berkelimpahan di Israel. Karena dia menjadi raja di Israel, dia menang atas segala kesulitan dan keadaan. Saudara semua, mungkin di dalam hidup kamu dalam menghadapi kesusahan atau di dalam hidup banyak sekali mau mengambil keputusan apakah harus berimigrasi atau tidak. Dalam hidupmu banyak sekali kesulitan untuk mengambil keputusan seperti Daud. Kembalilah hatimu seperti Daud. Kembali hatimu kepada Tuhan. Kita berdoa, kita memuji Tuhan kita. Kita bersyukur bagi Tuhan kita. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih karena Engkau Allah yang baik. Engkau adalah Tuhan yang memahami akan kami. Engkau mengetahui akan kami. Engkau adalah Allah yang menyediakan bagi kami. Siapakah yang perlu kami takutkan lagi? Karena Tuhan, karena ada Engkau yang menjaga kami. Engkau yang maha tinggi, tiada ada sesuatu pun yang bisa dibandingkan denganmu. Apa yang perlu kami takutkan lagi? Takut akan keadaan? Kami kembali kepadamu, hati kami terbuka kepadamu ya Tuhan, dan kembali kepadamu kami tidak akan takut. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik. Tuhan, Daud dikuat, kerajaannya tetap kokoh. Tuhan, kami melihat bagaimana Engkau menjaga segala sesuatu. Tuhan, keselamatan kami serahkan padamu. Kami tidak perlu untuk berebut sesuatu kepada kami. Dan seperti Daud tidak perlu untuk berebut sesuatu demi kerajaannya, tetapi Tuhan, Engkau sendirilah yang bekerja di atasnya. Tuhan, Engkau dalam menghadapi kesusahan kami, semuanya kami serahkan kepadamu. Tuhan, kami tidak mau mengambil tindakan sendiri. Tuhan, kami melihat Engkau Engkau mengatur yang terbaik bagi kami. Dalam hati kami penuh dengan syukur kami. Dan juga dengan bersyukur kami bisa menerima segala sesuatunya. Tuhan, bukalah hati kami kembali kepadamu, agar hati kami merindu akan mengenal akan Engkau, tidak karena keadaan kami terus untuk mengejar demi keadaan ini. Tuhan, kami sebagai umat-Mu kembali kepadamu. Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Allah kami, kami adalah umat-Mu. Setiap kali ya Tuhan kami memuji-Mu, beribadah padamu. Kami makan roti dan tubuh-Mu. Ini melambangkan bahwa Engkau dan kami adalah bersatu. Kami berkaitan dengan-Mu. Tuhan, walau dalam keadaan yang tidak aman ini, Tuhan,
hati kami kadang ada yang penuh dengan ketakutan. 主要当台湾扬上去的时候，澳门会觉得我仍旧平安吗？ Seperti 我真的能够继续守下去？ seperti sekarang Taiwan ingin menguatkan negaranya, maka seperti Daud, seperti di Makau, apakah negaranya bisa aman? Seperti di Hong Kong, apakah bisa aman? Tuhan, umatmu kembali ke Tuhan, kami segala rancangan hidup kami kembali kepadamu. Tuhan, kami tidak mengandalkan dengan rencana sendiri. Tuhan, berilah hati kami agar hanya kembali kepadamu, mengandalkan, percaya kepadamu. Seperti kalau dengan suntikan vaksin ini merasanya seperti agak lebih baik, tetapi kalau aku tidak disuntik, apakah itu juga baik? Benar, bagaimana semuanya ini? Tapi Tuhan, Engkaulah yang memberi damai kepada kami. Dan juga pekerjaan kami, apakah besok masih terus ada? Tuhan, hati kami kembali padamu. Tuhan, kami berseru padamu. Damai-Mu ada di antara saudara-saudari kami, ada di saudara-saudari di online atau dimanapun mereka berada, atau di kota mana, dimanapun mereka berada. Berilah damai-Mu ada pada mereka, agar mereka tertuju padamu. Tuhan yang terkasih, Engkau adalah sahabat yang terbaik bagi mereka. Engkau adalah Engkau yang berdoa untuk mereka. Tuhan, kami mengharapkan Engkau, hati kami bisa tenang. Engkau adalah Tuhan dari yang dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, kami memuji-Mu, kami mengagungkan-Mu. Hatiku adalah milik-Mu, hatiku memuji-Mu, hatiku terbuka bagi-Mu, hanya memuja-Mu. Aku sujud menyembah-Mu, mengucapkan segala bersyukur atas segala kasih-Mu. Hati kami hanya ada padamu. Hatiku adalah milik-Mu. Aku meninggikan. Aku sujud di bawah-Mu. Ya Tuhan, jadilah kami hidup yang untuk menjadi pemuja-Mu.
姊妹，弟兄姊妹， 大衛喺 Saudara-saudari semua, 大卫在一个很艰难的环境中， 有非利士人， kita dalam keadaan yang sulit. 有亞瑪力人， 有亚玛力人， Ada orang Filistin, 掃羅， 又有扫罗， ada orang Amalek, 撒母已經死咗啦， 现在沙漠 ada Saul. 掃羅亦都死咗， 扫罗也 Sekarang Samuel telah mati, 大衛應該點樣？ Saul telah mati. 面對嘅處境唔會係好好， 其實他 Bagaimana yang harus dilakukan oleh 因 Daud? 為押尼珥仲喺度， Sesungguhnya keadaan yang dihadapi itu tidaklah baik, karena masih ada orang Amalek. 扫罗的元帅， 其實佢係咪能夠做？ Pahlawan 其 Saul. 实他是否能做王還是不知道 但。係佢嘅眼睛 Sesungguhnya apakah dia bisa menjadi raja? Tidak tahu. 他不是 Tetapi hatinya 靠非利士人， 靠非利士人， dia tidak 話非利士人我幫你啦， tertuju pada orang Filistin dan mengandalkan orang 我 Filistin. 们有好关系， Filistin, aku membantumu. 你打败 Kita ada hubungan yang baik. 我帮你统治以色列， Kamu telah mengalahkan orang Israel. Aku membantumu menyerang 我係以 Israel. 色列人嚟㗎， Ini bukankah itu seperti ke bangsa-bangsa sekarang? 我投靠在你下面， Orang Israel, aku membantumu, aku berlindung di bawahmu. 呢個係講中國歷史， Aku 唔緊要。 menjadi pembantumu. 你幫我啦，我做以色列王，我幫你啦。我幫你，我做以色列王。 Kamu bantu aku menjadi raja Israel. 投靠亞瑪力人， 以色列人嘅死敵， Atau 以色列人的死， mengandalkan orang Amalek. 來消滅以色 我做列。王啦。 Musuhnya orang Israel. Mari kita binasakan Israel dan aku menjadi raja. 他仍然 Tidak demikian. 佢嘅眼目係超 Dia masih tetap 國際 berkait dengan 各國際的關係， orang Israel. 看向永恆。 國際關係錯綜複雜 Pandangannya tidak tertuju pada hubungan antara negara-negara. 他看神的心意， Dia tidak mementingkan keamanannya sendiri, 呢首歌。 tetapi dia melihat akan keinginan Tuhan. 今呢個世界錯綜複雜 Mari kita bersama dengan lagu ini memuji Tuhan. 追求咧， 我們怎麼 Di dalam keadaan sekarang dengan 好似大 Kak 人望住神， hubungan yang tegang ini kita tertuju pada Tuhan seperti Daud, hatinya tertuju pada Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. 我要看見，看見你的榮耀，我要看見，我要看。 Aku mau melihat seperti Musa melihat kemuliaan-Mu. Zaman ini melihat kemuliaan-Mu. 看見你的榮耀，我要看見，我要看見，這時代要看見你榮耀，我們呼求你的名，求你恩待我們。我
Aku mau melihat kemuliaan-Mu. Haleluya. Allah Bapa, kami mau melihat akan kemuliaan-Mu. Mata kami tidak mau melihat dunia ini dengan rumitnya perhubungan dengan sesama. Kami tidak mengandalkan Filistin. Kami tidak bersatu dengan Amalek. Tetapi kami hanya berharap padamu. Tuhan, berilah damai sejahtera-Mu, berilah kepada kami yang berkait dengan-Mu, agar kami di hari yang penuh dengan kegelapan ini, damai sejahtera-Mu ada di antara kami. Kami berharap padamu, mengandalkan-Mu. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allahku. Engkau adalah Tuhan dalam hidupku. Dalam hidupku, apa yang Engkau berikan kami penuh dengan berlimpah susu dan madu. Milik pusakaku sungguhlah baik. Aku tidak mau bersekutu dengan bangsa-bangsa. Aku tidak memberikan persembahan bagi Allah lain, dan juga tidak menyebut Allah lain. Aku hanya beribadah kepadamu, melihat-Mu. Terima kasih Engkau melihat kami. Roh Kudus, di hari Pentakosta ini, curahkanlah Roh-Mu di antara kami, setiap orang, agar hidup kami diubah dan diperbaharui, mempersembahkan diri sendiri, yaitu persembahan yang hidup dan kudus yang Engkau kehendaki. Kami demikian memberikan persembahan ini dan juga yang layak bagimu. Di dalam-Mu penuh dengan damai. Kami berserah padamu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami setiap orang. Berkatilah saudara kami yang di online setiap orang. Agar kami setiap orang mengikuti-Mu. Seperti sama dengan Daud. Semakin berjalan maju, jalannya semakin terang, semakin kuat, menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Amin. Kita doa pagi sampai di sini. Tuhan memberkati. Besok ketemu lagi.